Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Natasha, kelas Pendidikan Matematika A 2019. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan. Dalam mendirikan sebuah usaha, kita harus memperhatikan struktur dan strategi yang harus kita penuhi agar barang yang kita tawarkan kepada orang lain dapat diminati dan tertarik untuk membeli barang kita. Usaha yang akan saya rancang yaitu mendirikan sebuah usaha di pasar Mandar atau kain sutra Mandar. Nah, kenapa saya memilih usaha ini? Karena sebagian besar dari penduduk di daerah saya, mereka menenun, dan mereka menenun itu di waktu senggang mereka. Mereka dapat membuat satu helai kain sutra Mandar mulai dari 1 minggu hingga berbulan, tergantung motif dan corak yang mereka buat. Banyak yang bertanya, kewirausahaan itu seperti apa? Nah, kewirausahaan ialah sesuatu kegiatan atau proses dalam menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dengan penuh inovasi yang dapat memberikan manfaat banyak kepada orang lain dan bernilai tinggi. Untuk mendirikan sebuah usaha, selain memerlukan modal, kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita mendirikan sebuah usaha yang dapat membuat kenyamanan kepada masyarakat, bahwa usaha yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat. Kemudian untuk mendirikan sebuah usaha juga kita juga harus memperhatikan strategi, baik itu strategi pemasaran maupun strategi apapun untuk usaha yang kita lakukan itu dapat berhasil. Dalam memasarkan kain sutra Mandar ini, kita harus memperhatikan strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari 4 poin. Pertama itu kelebihan dari kain sutra Mandar ini warnanya yang menarik. Kemudian kain sutra Mandar ini tidak boleh terlalu unik. Kemudian dapat dijadikan sebagai kerajinan dan menjadi ciri khas dari daerah. Kemudian jika penenun tidak mengajarkan kepada anak-anak, maka warisan leluhur ini akan hilang. Kain sutra Mandar ini sangatlah terkenal sampai di Nusantara karena berbeda dengan kain lainnya yang ada di Jawa seperti batik. Kain sutra Mandar ini tidak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena kainnya yang berbeda. Kemudian kain sutra Mandar ini hanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan, keagamaan, dan bahkan ada yang menggunakan kain sutra Mandar ini dalam salat Jumat. Ciri khas dari kain sutra Mandar ini warnanya yang mencolok, terang, dengan seperti warna merah, kuning, dengan desain geometris yang luas. Kain sutra Mandar ini tidak dapat terkena air karena bahan yang mereka gunakan itu menggunakan bahan alami, sehingga jika terkena air maka akan memudahkan warna dari kain sutra Mandar. Dalam proses membuat satu helai kain sutra Mandar itu, yang pertama itu pemilihan benang, kemudian pewarnaan, penggalan rong, mata maling, semau, mata panah, dan meletek. Pada saat proses pewarnaan pada zaman dulu menggunakan bahan seperti daun nila, kayu hijau, gamo, dan lain sebagainya.
Setelah proses pewarnaan selesai, maka proses selanjutnya yaitu penggalian rong, di mana kain sutra dililitkan ke dalam sebuah bambu atau kaleng, kemudian dipamaling dengan menggunakan roleng. Kemudian proses selanjutnya yaitu mempamaling, di mana kain sutra yang sudah dililitkan ke dalam sebuah kaleng maka akan dililitkan kembali ke dalam sebuah lidi. Semua merupakan proses di mana kain atau benang-benang tadi akan diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan untayan-untayan benang yang melekat tenun. Kemudian alat untuk simau itu mulai dari suru, awirang, ale, palumulumu, patandra, dan galendrong. Kemudian mapatama merupakan atau dalam bahasa Indonesia itu memasukkan. Nah, pada proses ini sautang ini terlebih dahulu diperiksa apakah ada yang putus atau dirapikan agar pada proses mapatama ini sautang itu diperiksa apakah masih yang perlu diperbaiki atau tidak, kemudian akan dipasangi oleh patentong. Setelah proses menggalen rong dan mempamaling itu, maka proses selanjutnya yaitu menyetek. Dalam mengembangkan sebuah usaha, kita harus memperhatikan 9 elemen yang terdapat dalam bisnis model kanvas, yaitu yang pertama key partner dari usaha kain sutra mandar ini, yaitu pastinya itu adalah penenun. Kemudian key aktivitasnya yaitu membeli bahan seperti benang, warna, dan lain sebagainya. Kemudian customer reseptif itu memberikan ruang kepada pelanggan untuk mendesain kain sutra mandar yang mereka inginkan. Kemudian flow proposition, yaitu produk kain sutra mandar ini memiliki beberapa jenis corak seperti pada surat salaka, surat parara, dan lain sebagainya. Kemudian struktur yaitu bahan baku, kemudian revenue stream yaitu penjualan kain sutra mandar. Kemudian channelnya itu kami lakukan di media sosial seperti FB, WA, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di toko penjualan. Kemudian customer segment yaitu di toko oleh-oleh, pebisnis online maupun pebisnis offline. Nah, kemudian pada kain sutra mandar ini yang didirikan oleh Elvina Kasih sendiri, dan nama pemilik, nama usaha kain sutra mandar ini dijual dengan harga yang terjangkau, mulai dari 100.000 hingga 500.000 rupiah per helainya. Ini merupakan salah satu hasil karya dari penenun. Coraknya itu persegi, kemudian didominasikan atau berdasarkan hitam. Kemudian kain sutra mandar ini pun sangat cocok digunakan pada acara-acara seperti acara perkawinan, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, kain sutra mandar ini hanya ditemukan di Sulawesi
Sulawesi Barat, karena di Sulawesi Barat selain pesona alam seperti pantai, juga memiliki kerajinan yang unik, seperti salah satunya yaitu kain sutra mandar ini. Dan ini merupakan salah satu hasil tenun yang kami rancang. Nah, kemudian kain sutra mandar ini hanya dapat digunakan di acara-acara besar seperti acara keagamaan, pernikahan, dan bahkan ada yang menggunakan di masjid saat salat Jumat. Kemudian, usaha ini kami beri nama Lipa Sabe Dahlan. Kemudian usaha ini kami lakukan atau ditekuni karena banyaknya penenun yang ada di daerah kita ini, namun kesulitan dalam pemasaran. Nah, kami di sini mengumpulkan beberapa penenun dan membeli beberapa hasil tenun mereka dan menjadikan usaha ini menjadi agen atau pusat kain sutra mandar. Kemudian jam operator kami buka mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Kemudian usaha ini saya pegang langsung dan karyawan hanya berada di bidang administrasi dan pengecekan barang atau di gudang. Kemudian yang saya inginkan dengan usaha ini menjadikan sarung sutra mandar ini menjadi salah satu kerajinan dan ciri khas di daerah kita dan dikenal di Nusantara bahkan di mancanegara. Dan kemudian agar peminat kain sutra mandar ini semakin meningkat, maka kami menjadikan kain sutra mandar ini menjadi produk yang bermutu dan berkualitas. Demikian penjelasan dari usaha kami ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan usaha kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.